Nah, Sensei Nuri, menurut informasi sepulang dari Jepang pernah juga ya di beberapa LPK yang lain ya untuk mengajar gitu kan. Oke, terus memutuskan bikin LPK sendiri, gitu kan. Apa sih bedanya LPK GAI dengan yang lainnya sih? Oke. Berlatar belakang pengalaman saya membina beberapa LPK, akhirnya saya berani memutuskan membuat LPK ini dengan sesuatu gebrakan yang berbeda, ya. Apa itu? Jadi di LPK GAI ini teman-teman nih, selain kita fokus belajar bahasa Jepang karena memang itu kunci utama supaya kita bisa bekerja ke Jepang, juga kita diajarkan soft skill-nya gitu kan, diantaranya seperti materi-materi leadership-nya, terus kewirausahaannya gitu, karena itu tujuan utama dari pendidikan di GAI juga. Jadi setelah mereka diterbangkan ke Jepang, bekerja di Jepang, menghasilkan uang, pulang ke Indonesia, diharapkan mereka bisa menjadi wirausaha gitu kan, sehingga mendobrak perekonomian di wilayah tempat tinggal mereka. Mereka jadi pengusaha, bisa merekrut tenaga kerja dari teman-temannya mungkin yang masih nganggur dan lain sebagainya, seperti itu. Luar biasa. Ya. Jadi Cuaners, LPK GAI membuat satu terobosan di mana karena pengangguran di Indonesia itu teramat sangat banyak, sebetulnya itu peran pemerintah, tapi mencoba Sensei Nuri berbuat sesuatu dengan membuka LPK GAI, not only business katanya gitu kan, tapi ada keprihatinan memberangkatkan mereka program magang. Ya, dan ada program lain. Ada program-program lain juga yang untuk ke Jepang. Betul, berangkat ke Jepang, mungkin di sana 3 tahun atau mungkin ada yang 5 tahun gitu kan, untuk yang program program khususnya ya. Nah, sepulang dari sana diharapkan mereka itu kemudian mampu membangun wilayahnya dengan memulai berwirausaha. Betul. Kan luar biasa. Tujuan utamanya itu. Dan ini sangat jarang ya LPK yang serupa yang kemudian ada program entrepreneurnya ya. Gitu mungkin kan ada gitu ya, tapi mungkin masih jarang juga karena rata-rata sih ya untuk LPK sendiri memang mungkin goal utamanya itu hanya bisa mereka terbang ke Jepang, udah selesai tugasnya gitu. Tapi untuk LPK GAI sendiri, saya bersama manajemen berusaha untuk gimana nih sepulang mereka dari Jepang itu ada sesuatu yang bisa dikerjakan dan itu peluangnya bermanfaat untuk orang lain, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Karena kalau uang yang dihasilkan dari Jepang tidak dijadikan bahan untuk mereka usaha yang lain, otomatis akan untuk dirinya sendiri gitu kan. Tapi dan tidak sedikit ya yang pulang dari Jepang itu dengan program apapun nyampe ke Indonesia habis juga uangnya. Jadi habis ini paling ya jadi tukang jual beli gitu kan. LPKG ini di Kabupaten Tasikmalaya. Tasikmalaya. Alamat lengkapnya di mana sih? Kalau mau menghubungi ke sini gitu. Kalau mau menghubungi ke sini nanti ada mungkin ya ini alamatnya di Perum Sawatimas, RT 07, RW 08, Desa Cipondok, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya. Luar biasa ya cuan rumah Cuaners. Ini di sebuah desa di Kabupaten Tasikmalaya ya. LPK ini didirikan. Namun setelah kemarin beberapa saya survei gitu kan di peserta, ternyata ada juga yang dari luar kota ya. Betul. Meskipun kita fokus untuk mengurusi anak-anak yang dari wilayah tempat tinggal kita di sini di Kabupaten Tasikmalaya, tapi peluang juga tidak kami tutup untuk anak-anak dari luar daerah. Silahkan, kita terbuka untuk seluruh Indonesia gitu kan. Alhamdulillah ini yang terjauh ada dari Lampung, ada dari Jambi juga. Yang dari Jambi alhamdulillah sudah di Jepang, anak saya sudah di Jepang. Ada dari Bekasi juga, mangga silahkan dari seluruh Indonesia. Kita siap menampung adik-adik, kita didik dari mulai bahasa dan lain sebagainya sampai adik-adik bisa kembali ke Jepang. Tidak ada yang dibedakan ya Coach untuk programnya. Meskipun kita fokus ke wirausaha untuk mengembangkan di daerah sendiri nih ya di sini, tapi semua sama. Yang dari daerah lain pun kita ajarkan soft skill yang sama gitu, dengan program yang sama kita ajarkan kewirausahaan dan lain sebagainya. Gitu. Oke, jadi poinnya adalah walaupun ini ada di Kabupaten Tasikmalaya, namun
LPKGAI menerima peserta-peserta seluruh Indonesia. Betul. Dan bahkan sudah memberangkatkan ya. Alhamdulillah. Beberapa sudah diberangkatkan siswa. gitu kan. Karena Sensei Nuri ini juga sangat dipercaya oleh perusahaan-perusahaan pengirim ya, atau semacam SO ya, katanya SO ya. Iya, gitu betul. Okay. Istilahnya SO ya, sending SO. operation, sending organization gitu. Ya, gitu kan. Satu SO biasa berapa banyak sih? Banyak ya, bahkan permintaannya ini gitu kan? Iya, untuk perawat saja dalam 1 tahun bisa 1.000 sampai 3.000 orang dibutuhkan. Tuh. Itu dari satu SO itu kami dituntut 100 orang peserta per bulan. Itu jadi kan kita bisa tahu ya lapangan pekerjaan di Jepang itu sangat luas terbuka gitu kan untuk kita semua. Jadi mari kita manfaatkanlah momentum ini gitu kan. Jadi satu SO banyak sekali ya, bisa banyak ratusan. sekali. Tadi yang perawat bahkan bisa dalam setahun ribuan. Nah, ini juga yang menjadi dasar kenapa cuan rumah ya, channel cuan rumah kemudian mendatangi LPKGAI ya. Kita tahu kalau channel cuan rumah itu sebetulnya mempublikasikan beberapa orang yang memulai wirausaha dari rumah gitu kan. Salah satunya LPKGAI juga dari rumah gitu kan. Di-develop menjadi sebuah lembaga tempat belajar betul. Dan plusnya lagi para alumninya juga akan diarahkan untuk jadi wirausahawan atau entrepreneur. Ketika diberangkatkan ke Jepang, apakah masih dilepas begitu atau masih ada kontrol atau semacam komunikasi dengan alumni-alumni dari LPKGAI? Iya, tentu aja ya, Coach. Jadi karena memang program ini tuh program resmi ya, meskipun kita lewat SO ya, SO itu mungkin sending operation tapi memang pihak swasta gitu ya. Tapi itu semua tidak terlepas dari bimbingan dari arahan pemerintah juga. Nah, terus nanti di Jepangnya sendiri ada lembaga yang memang khusus untuk menangani anak-anak yang sudah di sana. Jadi mereka tidak lepas begitu aja, semua terorganisir gitu kan, semua diurusin dari mulai. Jadi tidak usah khawatir nih untuk para orang tua yang memang ingin memberangkatkan anak-anaknya ke Jepang gitu kan, dari mulai nol bahasa mereka masuk ke lembaga sampai mereka pulang itu semuanya ada yang mengurus. Selama di Jepang mereka ada yang mengurus ya. Kalau bahasa Jepang itu namanya kumiai, organisasi kumiai. Kalau bahasa kerennya mungkin AO ya, accepting organization. Jadi mereka yang menerima di sana dan mengurusi mereka selama di Jepang. Kalau mereka sakit dan mungkin masih bingung nih ya, nih harus gimana nih kalau sakit, berobat kemana, nanti bisa koordinasi dengan pihak kumiai gitu. Jadi untuk menjembatani si peserta dengan perusahaannya juga, perusahaan tempat mereka bekerja, untuk menjembatani si peserta dengan SO gitu, itu ada yang namanya kumiai. Oke, Sensei, saya ingin tahu dukungan dari pemerintah setempat nih seperti apa nih? Alhamdulillah untuk dukungan pemerintah setempat dari Kadin sudah sangat mendukung sekali, bahkan banyak sekali siswa-siswa di sini yang memang itu rekomendasi dari Kadin gitu kan. Kabupaten Tasikmalaya. Betul, Kadin Kabupaten Tasikmalaya. Terus juga dari Bajnas, alhamdulillah pihak Bajnas sudah siap untuk mendanai biaya pemberangkatan anak-anak gitu, meskipun masih kita uruskan segala macamnya gitu kan. Dan dari Bupati juga alhamdulillah ya kemarin sudah merespon sangat baik sekali, bahkan beliau sudah siap ingin mengantarkan anak-anak kita kalau mereka sudah lolos dan siap pergi ke Jepang, ingin mengantarkan mereka sampai ke bandara. Jadi dilepas langsung oleh beliau, oleh Pak Bupati. Termasuk gitu. dari anggota dewan mungkin betul. Alhamdulillah kemarin kami berkesempatan berkunjung ke sana, kita sowan ke sana, sharing, diterima baik oleh Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Kita juga berkesempatan untuk berdiskusi dengan Ketua Komisi 3 juga 4. Alhamdulillah semuanya mendukung baik. Mudah-mudahan menjadi awal yang baik untuk kita ya, karena bagaimanapun tanpa dukungan dari pemerintah kita mungkin akan sedikit kesulitan untuk bergerak. Mudah-mudahan dari yang lain juga bisa terus berdatangan support. Dan mudah-mudahan juga tidak hanya pemerintahan dari Kabupaten Tasikmalaya betul. Karena peserta di sini pun ada yang dari Lampung, ada yang dari Kota Bekasi, gitu, ada yang dari Sukabumi. Bisa jadi pemerintahan setempat seperti dari Lampung ya, dari Kota Sukabumi, dari
dari Kota Bekasi dan beberapa kota dan kabupaten lainnya bisa juga kerjasama dengan LPKGAI ya. Betul. Nah, sekarang LPKGAI ini membuka kerjasama nggak sih dengan LPK yang lain yang mungkin saja mereka pertama mungkin ada program yang sama tapi kesulitan tentang job. Yang kedua mungkin saja ada LPK yang mengkhususkan belajar bahasa saja gitu kan, yang memang tidak ada program pemberangkatan ke Jepang. Nah, LPKGI seperti apa? Apa ada kerjasama seperti itu? Iya. Kebetulan ada beberapa juga ya LPK sama LPK seperti ini mungkin ya, yang siswanya lumayan banyak namun mereka terkendala gitu ya. Qadarullah mungkin jobnya agak sedikit berkurang gitu kan, karena kemarin pasca pandemi juga kita masih perjepangan ini mungkin masih kayak baru move on lagi nih gitu kan. Jadi mungkin job-job order yang masuk juga masih terbatas gitu kan. Kami siap kok, silakan kami membuka kerjasama kalau memang dari LPK tersebut mau menitipkan siswanya ke kami untuk urusan job ordernya, silakan, kita sangat terbuka gitu ya. Mangga silakan kita kerjasama karena tujuannya memang kita berbuat sesuatu untuk negara lah untuk gitu. Kita punya visi misi yang sama, memajukan anak bangsa. Jadi silakan untuk LPK yang ingin bekerja sama dengan kita mengirimkan kandidatnya, menitipkan kandidatnya dengan job dari kami, silakan, sangat terbuka sekali, Coach. Apalagi di LPKGAI ada beberapa yang pembeda ya, yang tadi di awal disebutkan tentang matematika, tentang soft skill, materi leadership, teamwork, entrepreneurship gitu kan. Itu menjadi pembeda gitu kan. Karena tujuan utamanya adalah mereka diberangkatkan ke Jepang, pulang dari Jepang membangun daerahnya dengan memulai wirausaha. Betul. Keren banget Cuaners ya. Wanita muda yang mencoba memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara ini ya, dengan mendirikan sebuah lembaga pelatihan keterampilan ya, yang memberangkatkan para lulusannya untuk program magang, program keahlian ke negeri Sakura. Nah, bagi Cuaners yang ingin tahu di mana alamat segala macam, mungkin bisa baca di sini ya. Ada juga medsosnya, Facebook, Instagram, juga mungkin ada TikToknya juga ya. Silakan bisa dihubungi langsung LPKGAI, tanya-tanya langsung ya seperti apa LPKGAI, karena di sini sangat terbuka bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang LPKGAI, termasuk proses-prosesnya betul. Syarat-syaratnya apa saja, prosesnya apa saja gitu kan. Oke Cuaners, sebelum kita closing video kali ini, kayaknya kurang afdol kalau nggak jalan-jalan nih. Boleh. Ya, kita lihat-lihat ditemenin oleh Sacho dari LPKGAI. Oke, Cuaners, go. Oke, silakan Coach. Minasan, Girits. Rei. Ohayo gozaimasu. Siap, Seki. Ini lagi proses belajar ya. Betul. Jadi dari mulai di sini juga mereka sudah dibiasakan etikanya gitu kan. Itu tadi salam ya Coach. Salam. Iya, karena kalau di Jepang itu memang terbiasa saling mengucapkan salam. Aisatsu disebutnya gitu kan. Kalau bertemu dengan rekan kerja apalagi dengan atasan, mereka harus wajib beraisatsu gitu apalagi kan. Jepang itu sangat terkenal sekali dengan senioritasnya ya. Betul ya gitu kan. Jadi kohai ke senpai itu benar-benar harus ini ya, attitude-nya harus dijaga gitu. Gitu. Iya. Ojiginya juga tadi kan ya. Ojigi itu sikapnya, sikap hormat gitu kan, seperti ini. Jadi kalau perempuan begini biasanya. Di depan, kalau laki begini gitu. Gimana Sensei, coba ya. Gimana? Ohayo gozaimasu. Gitu ya. Jadi bisa saya ya. Ya, ini mereka sedang belajar di senseinya. Di atas juga masih ada Coach. Ya. Masih ada satu kelas lagi di atas. Ini mohon maaf karena memang ini rumah yang disulap jadi kelas juga. Cuan rumah. Ya. Iya. Ini ruang belajar lagi ya Sensei ya. Ini ruang belajar lagi. Girits. Rei. Ohayo gozaimasu. Cukup, Seki. Wah,
Ini di lantai 2 ini ya. Lantai 2 masih pembelajaran juga sama. Oke, luar biasa Ini sekali ada nih. Sensei Ilham. Sensei beliau Ilham, dari Ohayo gozaimasu. Mas. S1 Sastra Jepang. Wah, gitu ya. Iya. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih apa tuh Sensei? Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Semangat Oke. ya, minasan. Ganbate kudasai. Oh, ini Sensei ini di lingkungan komplek ya, komplek perumahan komplek, ya. betul. Oke, di Perum Sawati Mas itu kan. Betul, Perum Sawati Mas. Oke, gimana dukungan dari penduduk sekitar sini? Alhamdulillah sih masyarakat di sekitar juga sangat welcome sekali, bahkan beberapa sangat peduli sekali dengan anak-anak gitu kan. Kadang mereka membuatkan makanan gitu kan untuk anak-anak. Terus alhamdulillah anak-anak juga kan aktif di kemasyarakatan gitu kan. Saya ajarkan untuk aktif di masyarakat. Kalau ada apa-apa mungkin masyarakat bisa dibantu. Seperti setiap hari Jumat kita rutin mengadakan jumsih di lingkungan. Tiap Jadi hari Jumat. iya, supaya kehadiran kita ini bisa bermanfaat juga untuk lingkungan sekitar. Diajarkan gitu. dari Betul. sedini mungkin ya, Betul. dimulai dari sini untuk bermanfaat untuk lingkungan. Betul. Jadi tiap hari Jumat Cuaners ya LPKGAI itu mengadakan Jumat bersih di lingkungan betul. sekitar sini. Bahkan katanya warga ada yang sampai nyiapin makan segala Betul. macam ya, gitu kan. Iya, di sini tuh mereka dibikinkan nasi liwet oleh warga gitu kan, lalu makan bersama setelah mereka Jumat bersih. Oke, gitu. luar biasa sekali Sensei obrolannya ya. Alhamdulillah. Dari kami Cuan Rumah mengikuti semua kegiatan dari peserta anak-anak dari LPKGAI ya, dari mulai yang di outdoor gitu kan, dan segalanya semuanya termasuk ketemu Sensei nih. Alhamdulillah, Yang Coach. Sensei ini keliling-keliling ke beberapa daerah ya, memang beliau banyak diminta untuk mencoba melihat dari LPK yang lain untuk kerjasama ya. Iya, insya Allah. Oke, terima kasih Sensei. Sama-sama. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Oke. Cuaners, akhirnya kita bisa meliput ya, belajar dari mulai segala aktivitas di LPKGAI ya, dan ketemu dengan Sensei, kita diskusi banyak ya. Cuaners, jangan lupa untuk terus subscribe, komen, and share video ini sehingga akan banyak orang yang merasakan manfaatnya dari adanya channel Cuan Rumah. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.